Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil mubarak, bi tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khallaq al-wali fala waliya min dunihi wala waq al-ghaniyyil ladzi la taghidu khazainuhu ma'a kasratil anfaq al-muhitu ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Subhanahu wa ta'ala min ilahin 'alal arsyhi istawa wa 'ala mulkihi istawa fala munajih lahu musab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda wa la nidda wa la munaji'a wa la musab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu asrafal khalqi 'ala al-itlaq ila yaumin talaq amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samil 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man khairuhu akhlaquhu. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat hidup, nikmat bersuami istri, nikmat jadi anak, nikmat jadi istri, nikmat segalanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat kuat dalam hati kita. Dan mudah-mudahan iman ini tetap akan terjaga sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut dari jalan. Dan kita mengharapkan, kita berdoa kita bisa bertemu dengan Nabi nanti di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara ketemu dengan Nabi SAW? Gampang. Kata Nabi SAW, kasih kuncinya. Kalau pengen satu surga dengan Nabi, yaitu banyak-banyak berselawat untuk Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aqrabun nas ma'i fil jannah man aktsara shalla alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak berselawat kepada-Nya. Dan ada kisah nyata dari Suriah, seorang perempuan, ini perempuan ibu-ibu ya. Perempuan ini suatu hari dia menangis di gurunya. Nangisnya perempuan kayak sedang kehilangan anak. Nangis, sedih sekali perempuan ini. Kemudian gurunya bingung, ditanyalah oleh gurunya itu. Ditanyalah oleh gurunya, kenapa kamu menangis? Kata perempuan ini, sudah 3 hari 3 malam ini saya tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya gurunya ini terkaget. Apa yang buat kamu sampai bisa, berarti kamu bisa ketemu Nabi tiap malam dalam mimpinya? Kemudian perempuan ini mengatakan, iya, saya setiap malam biasanya ketemu dengan Nabi SAW. Ditanya sama gurunya, apa amalan kamu sampai kamu bisa bertemu Nabi tiap malam? Kata perempuan ini, sesungguhnya saya setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali saya berselawat kepada Nabi SAW, sehingga saya bisa bertemu dengan Nabi. Dan saya sedih karena 3 hari ini tidak ketemu dengan Nabi. Jadi kalau mau ketemu dengan Nabi, banyak-banyak berselawat. Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak RT Pak Haji Ismail dan
sudah mengundang pihak di sini. Kemudian bapak tua kami dokter atau ini alhamdulillah kita sudah punya dokter ini. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi kesempatan sama beliau. Kemudian Pak Haji Ismail ini orang Banjar, kebetulan pernah orang Banjar. Yang saya hormati juga bapak-bapak, ustadz yang tidak perlu saya kenal namanya, tidak bisa saya sebut satu-satu ini yang saya hormati dan saya doakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal. Jadi intinya halal bihalal ini adalah kita kan sudah puasa kemarin ya, sudah puasa dan insya Allah itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma Ramadan sudah pada hafal semua ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu dosa yang diampuni kata para ulama adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa sesama manusia itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sudah mohon maaf kepada sesama manusia tersebut. Ya. Jadi Allah angkat tangan, saya tidak bisa maafkan kamu kalau kamu minta maaf kepada sesama. Dan inilah tujuan dari halal bihalal itu. Ya. Halal bihalal tujuannya agar kita saling melepas. Al-hillu halal buatnya melepaskan semua kesalahan-kesalahan orang, kemudian kita halalkan dengan yang halal, sama-sama kita halalkan sehingga jadi melebur, menjadi terlepas semua apa-apa yang menjadi beban di hati kita. Sehingga pada malam hari ini kita mengadakan halal bihalal dalam rangka maaf-maafkan. Saya punya pantun sebagai pembuka. Azannya Bilal emang tak terkalahkan, terdengar merdu sampai ke Pagutan, halal bihalal kita adakan, ayo semua saling memaafkan. Tidak ada yang merekam saya pantun-pantun enaknya. Bulan Ramadan dapat berkahnya. Ini pantun lagi. Bulan Ramadan dapat berkahnya, puasa diterima, surga hadiahnya. Warga Taman Mutiara baik hatinya. Warga Taman Mutiara baik hatinya, rukun selalu tiada hentinya. Amin ya rabbal alamin. Bagus ya. Ini kita dalam rangka kita saling memaafkan. Apa sih? Ada sebuah kisah yang sangat menarik terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian marra rajulun, kata Nabi SAW, qabla qalil marra ar-rajul min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat seorang ahli laki-laki yang ahli surga katanya. Kemudian dia para sahabat, oh si fulan. Besoknya lagi seperti itu, sebentar lagi akan lewat yang namanya si fulan, dia ahli surga. Lewat 3 hari berturut-turut lewat dan orang yang sama disebut Nabi SAW. Kemudian salah seorang sahabat penasaran, pengen tahu karena Nabi tidak menjelaskan apa amalan dia sampai disebut Nabi sebagai ahli surga. Kemudian seorang sahabat pergi nginap di rumahnya 3 hari. 3 hari 3 malam, pengen lihat apa amalan dia sampai Nabi mengatakan menjamin dia itu sebagai ahli surga. 3 hari singkat cerita, dia tidak melihatkan amalan yang spesial dari dia. Sholatnya biasa saja, kemudian tahajud juga enggak, baca Al-Quran juga biasa saja, seperti normalnya manusia. Akhirnya penasaran, pas hari ketiga dia pulang, saya sebenarnya ke sini pengen tahu karena Nabi mengatakan kamu ini ahli surga, kata Nabi SAW. Kemudian saya biasa aja katanya orang ini, si fulan. Apa sih amalan? Saya nggak ada. Kalau begitu saya pulang dah. Saya nggak pernah lihat amalan biasa aja. Mungkin ini kata si fulan ini. Saya setiap malam sebelum tidur,
Saya tuh sebelum tidur saya memikirkan apa yang saya lakukan seharian. Dan kalau ada salah dari tetangga saya, salah dari orang saya, salah dari teman saya, tetangga saya, entah dari lisan atau perbuatan, saya langsung maafkan. Setelah itu saya baru tidur. Ternyata memaafkan ini adalah amalan yang membuat si fulan ini menjadi ahli surga. Jadi gampang saja. Pengen mendapatkan gelar sebagai ahli surga, cukup kita berlapang hati untuk kita memaafkan orang lain. Ayat yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dihadiahkan untuk kalian surga seluas langit dan bumi dan mengalir air di bawahnya. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan lagi, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghaidha, yaitu orang yang senantiasa menahan amarah. Tahan amarah ibu-ibu ya. Ibu-ibu tahan marah, tahan bapak-bapak, tahan marah. Ini ciri-cirinya orang bertakwa itu bisa nahan marah. Sakitnya di sini seperti lagu dangdut itu. Sakitnya tuh di sini. Tapi ini kalau kita bisa lakukan, insya Allah kita sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang senantiasa memaafkan saudara-saudaranya, memaafkan manusia. Inilah orang-orang yang mendapat ciri-ciri ketakwaan. Kalau seandainya ini bisa kita rasakan sekarang, kita sudah agak tenang hidup kita ini, nggak suka marahin orang, nggak usah gosipin orang, nggak usah cemburu sama orang, nggak usah, kita senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah itu puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa itu Allah paksain puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ciri-cirinya itu, maafkan orang, tahan marah, kemudian bisa berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Itu takwa itu. Bisa kita rasakan sekarang di dalam diri kita. Nah, kalau kita sekarang sampai hari ini habis puasa masih suka marah-marahin orang, masih suka gosipin orang, itu tanda-tanda puasa kita muskilah. Puasa kita bermasalah. Puasa kita ini bermasalah. Buat apa kita saling benci sama orang, Pak? Kita benci sama orang buat apa? Jangan kayak kisahnya Taufikur Rahman sama Rahmat Hidayat, misalkan gitu kisahnya ya. Jadi kalau Pak Taufik itu senang ketika dia menutup pidatonya wabillahi taufik wal hidayah, dia sebut namanya. Tapi kalau si Rahmat tak mau, dia ganti namanya wabillahi rahmat wal hidayah jadinya gitu. Karena dia enggak suka sama Taufik. Begitu juga ceritanya kisah Pak Amin sama Pak Akbar. Dia tidak bisa ketemu. Pak Amin Rais sama Pak Akbar Tanjung dulu. Ketika Pak Amin Rais jadi imam, mau takbir aja, karena ada kata akbarnya, dia sembunyikan kata akbar. Allahu Akbar. Kayak gitu. Nggak mau sebut akbar itu, karena akbar bikin masalah. Akhirnya si Pak Akbar ini nggak mau ketinggalan. Pas nggak mau disebut amin karena amin rakyat kan seperti itu ya. Dan sakit seperti itu membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Apalagi jadi imam, orang-orang suka benci orang lain gitu. Kebetulan dia jadi imam terus hilang dompetnya. Walau dompet ketinggalan di dompetnya. Kemudian makmumnya bilang ambil, jadi ambil. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita membuat hati kita itu kotor gitu, karena membenci orang lain. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian, kata Nabi SAW, kalau kalian belum mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu
Kemudian Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qatirur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang tidak mau menyambung tali silaturahmi. Jelas hadisnya. Enggak mau dah saya bertangga sama dia. Saya enggak mau, pokoknya saya hidup sendiri. Nanti kalau sudah mati baru datangi rumahnya. Ada rumah tetangga yang suka ditutup. Keluar kunci, pulang kunci. Enggak mau kenal sama tetangga-tetangga yang lain. Nanti pas mati baru kebuka yasinan. Tak mau hadir-hadir pengajian seperti ini. Nanti pas matinya doanya, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Tapi taman surga di dunia tidak pernah didatangin. Karena majelis zikir, majelis ilmu seperti ini adalah taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah faltahu, kata Nabi SAW. Kalau seandainya kalian menjumpai, melewati namanya taman surga, maka kalian ikut gabung, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, ma raudatul jannah, kata para sahabat bertanya, majalis az-zikri, yaitu majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir termasuk majelis ilmu seperti ini adalah majelis zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling mulia di muka bumi adalah majelis-majelis zikir. Jadi kalau mau didoakan sejalan dengan doa kita itu agar dijadikan taman-taman surga nanti di kuburan kita, maka kita harus senantiasa hadir juga di taman-taman surga seperti ini. Jangan malas. Baru dengar orang ceramah dikit sudah bosan, sudah apa. Kalau seandainya kita pengen merasakan taman surga ini, kita rasakan kenikmatan dari mendengar qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Seperti itu. Buat apa kita saling benci sama orang lain? Buat apa kita saling menghina orang lain? Kalau pengen dihina orang lain, maka hina orang lain. Ada sebuah pantun itu ya, sangat bagus pantunnya ini. Gak apa-apa saya baca pantunnya. Pergi ke pasar Pakutan membeli panci, pakai parfum harum melati. Tiada guna saling membenci, saatnya kita membuka hati. Kita buka hati ibu bapak. Tak ada gunanya kita membenci orang lain. Tak ada gunanya kita suka menghina orang lain. Tak ada gunanya. Buat apa? Kita sebentar lagi mati. Kita sebentar lagi tidak tahu. Pada zaman sekarang ini, kata Imam Al-Ghazali, itu zaman akan datang, zaman yang akan ada mautil faj'ah, yaitu mati secara mendadak. Kita nggak tahu, mati nggak tunggu umur, nggak tunggu sehat, nggak tunggu sakit, nggak tunggu tua. Semua yang kecil mati, semua yang muda mati, yang tua mati, yang sakit mati, yang sehat mati, semuanya. Ya ke dokter ya. Tiap hari mungkin ketemu orang mati di rumah sakit. Ada yang muda, ada yang kecil, semuanya kena. Maka kita mau nggak mau kita persiapkan. Siapa kata Nabi, man akyas ya Rasulullah. Siapa orang yang paling pintar? Yaitu kata Nabi SAW, man aksaru bi'tida'il mautih, yaitu orang yang banyak persiapan untuk kematiannya. Itulah orang-orang yang paling cerdas, kata Nabi SAW. Wa man khairul abdi man khairul akhlaquhu. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Dan untuk kita yang hidup secara bertetangga, ada 6 hak dari muslim terhadap muslim yang lain. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah mengatakan, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, kalau kalian bertemu dengan sesama muslim kalian, maka ucapkanlah salam kepadanya. Bukan halo, bukan selamat pagi, bukan weh mampir ngopi dulu. Kita ada sambutan kayak gitu, saya lihat-lihat di masyarakat. Kalau mau dengar orang, ngopi dulu. Biasa gitu dulu. Ngopi dulu Bu, ngopi dulu Pak. Tidak ada, sudah hilang. Assalamualaikum. Itu adalah sunnah dari Nabi SAW yang sudah hilang. Sekarang anak-anak muda sudah good morning, halo, how are you, dan sebagainya. Jadi kita
Coba ini kita hidupkan kembali salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, min ashrati sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari datangnya, akan datangnya hari kiamat, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, ketika alladzil mar'u yulaqqa ma'a akhihi lam yusalli alaihi illa man ya'rifuhu. Nabi sallallahu. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat sudah dekat. Kalau seandainya seseorang dari muslim kita ketemu dengan orang lain, dia tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Mungkin ada di antara kita, diri kita sendiri gitu ya, kita cuma salam kepada orang yang kita kenal doang. Kalau tidak kenal, dia begini, saya tidak siapa itu, tidak tahu. Makanya kita agak susah juga kalau mau salam. Takutnya ternyata yang kita salam tuh bukan orang Islam misalnya gitu ya. Pakaiannya nggak pakai kopiah, nggak ada ciri-ciri muslim, mau salam juga tak. Masa kita tanya agamanya dulu baru kita salam, kan enggak. Makanya ibu-ibu pakai jilbab yang bagus biar tanda bisa dibikin salam. Assalamualaikum. Jangan pakai jilbab kata Ustaz Dasar tadi jilbab sakaratul maut. Gini dia. Banyak sakaratul maut kayak gitu. Hampir kecekik ya, karena saking banyak sekali. Bisa berjam-jam untuk pasang jilbab itu doang. Tanda. Kemudian begitu juga laki-laki. Kalau bisa pakai apa yang menciri khas, ciri khas kita. Makanya sengaja saya panjangin jenggot ini biar kelihatan aneh, biar kelihatan aneh. Karena Islam ini kata Nabi SAW datang dengan keanehan dan akan kembali dengan keanehan. Kalau sekarang orang berjenggot, sudah diteriakin kambing gitu ya. Padahal sini dari suasananya. Dan pahala orang berjenggot ini 24 jam. Mau lagi tidur, lagi mau buang air besar, lagi apa. Kalau sholat doang dapat pahala. Kalau jenggot atau atribut Islam yang lain itu pahalanya 24 jam. Kayaknya ngalir terus, bukan. Kalau niatkan kita menjalankan sunnah dari Nabi SAW. Begitu juga jilbab, begitu juga pakaian muslim, pakai kopiah atau ciri-ciri khas dari orang-orang Islam. Biar kita tanda. Fasallim alaihi, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Jadi akhir zaman seperti itu. Yang kedua, apa hak dari sesama muslim? Yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian diundang, maka wajib untuk dihadiri. Diundang untuk urwah, diundang untuk hajatan, diminta tolong untuk apa, itu kita wajib menjawabnya atau memenuhinya. Pernah nggak dengar ada hadis yang mengatakan gini, Pak ya? Pahala orang yang i'tikaf di masjid. Kalau pernah dengar, alhamdulillah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man i'tikafa yauman fi masajidallahi, siapa yang beriktikaf sehari saja di masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat saja masuk ke masjid, saya niat i'tikaf sehari. Maka rojaun fi wajhillah, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari i'tikaf yang tersebut. Yubaidullahu bainahu wa baina jahannam salasa qirat. Maka Allah akan menjauhkan dia dari antara dia dengan neraka jahanam sejauh 3 qirat. Wa kullu qiratin kabainal masyriq wal maghrib. 1 qirat itu jaraknya seperti timur dan barat. Saking jauhnya 1 qirat. 3 qirat. Niat i'tikaf itu pahalanya dijauhkan dari neraka 3 qirat. Berarti 3 kali timur barat. Jauh. Apalagi sebulan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya,
asiru ma'a ikhwani wa akhwati ahabbu ilayya min i'tikafi hadzal masjid safron. Kata Nabi SAW, saya memenuhi panggilan dari saudara saya yang laki-laki maupun perempuan untuk lihazatihi, untuk hajat yang dia minta, lebih saya sukai daripada saya beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, selama sebulan penuh. Satu kali datangin undangan orang, hadir, dipanggil saudara-saudara kita, tetangga kita, Nabi lebih suka daripada dia beriktikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi lagi, bukan di Masjid An-Nur. Saking besar pahala orang-orang yang memenuhi undangan, panggilan atau membantu saudaranya sesama muslim. Ini maka kita kalau diundang jangan cuek-cuek, datang, pahalanya sangat besar. Yang ketiga, wa ila istansahu fansahu. Kalau seandainya dia minta nasihat, maka nasihati dia. Ini hak dari muslim. Kalau kita dimintain nasihat, kasih nasihat. Dalam Al-Quran disebutkan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah kalian peringatan, berilah kalian nasihat kepada saudara kalian, sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi mereka. Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau seandainya kalian melihat kemungkaran, apalagi didatangin orang, maka rubahlah dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak bisa dengan tangan dan kekuasaan, maka dengan lisan kita, pakai lisan nasihatin. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau seandainya tidak bisa, kita berdoa saja kepadanya dengan hati. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling dzalika adaful iman. Itu adalah syarat iman. Kemudian yang keempat, wa idza aqasa, ini hak yang keempat dari saudara-saudara kita sama muslim, wa idza aqasa wa hamidallaha fasammithu. Kalau seandainya kalian itu mendengar saudara kalian itu bersin, haji gitu ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus membalas dengan kata yarhamukallah. Ini enaknya Islam itu ya, sekedar bersin aja diatur sama Islam ini. Ada kisah yang menarik tentang bersin ini, tentang kisahnya Abu Daud dalam kitab Fathul Bari disebutkan. Imam Abu Daud perawi hadis Sunan Abu Daud. Pernah dengar ibu-ibu ya? Pernah dengar Abu Daud ya? Oh, Bapak kenal Abu Daud ya? Imam Abu Daud termasuk beliau ini sahabat dekatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, hidup di satu masa mereka. Suatu hari beliau pengen nyebrang naik kapal. Kapal sudah jalan, tapi dia dengar ada orang bersin di pinggir sungai tersebut, mau nyebrang itu. Kemudian dia minta balik, tolong balik. Tak bisa, kata nahkodanya itu, tak bisa. Saya bayarlah 1 dirham katanya biar balik. Oke, akhirnya baliklah nahkodanya itu. Untuk apa Abu Daud balik? Pengen bilang ke orang yang bersin tadi, ya Allah, dibilang gitu ke yang tadi, yang bersin tadi. Sampai orang-orang yang ada di kapal itu bingung ya. Kenapa kamu sampai seperti itu? Karena saya pengen tidak mau menyanyiakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun kecil. Dan dalam perjalanan ternyata para yang penghuni kapal tersebut pada tidur semua, dan ketika mereka tidur mereka bermimpi yang sama. Dalam mimpi mereka melihat Imam Abu Daud membayar surga, membeli surga dengan 1 dirham. Ini riwayatnya sahih. Dia Abu Daud cuman ngucapin ya Alhamdulillah, ngejalanin karena itu haknya dari muslim. Kalau kita sekarang orang bersih diketawain, padahal ucapannya yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Kalau yang perempuan
Kalau laki-laki yarhamukallah, itu doanya. Kita hidupkan sunnah ini, sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, idza marida fa'udhu. Kalau seandainya saudara kalian dalam keadaan sakit, maka tugas kita adalah menjenguknya. Kata Nabi SAW, buat apa kita jenguk yang orang-orang sakit? Biar ini tetangga-tetangga pada sakit kita biarin saja, santai, tidak mau dijenguk. Padahal sunnahnya pahala yang sangat. Mayyajur akhi bimaridihi. Kalau seandainya kata Nabi SAW, kalian mengunjungi saudara kalian karena dia sedang sakit, kata Nabi SAW ya. Fa in kana fi sabah, kalau seandainya kalian mengunjungi saudara kalian di waktu pagi hari ya, shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta tumsi. Maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan kalian sampai sore hari. Mengunjungi orang sakit doang 70.000 malaikat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Bisa dicek. Wa in kana masa'an, kalau seandainya kalian berkunjung di sore hari, kata Nabi SAW, shalla alaihi sab'una alfi malakin hatta tusbih. Maka akan ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan kalian, mendoakan dia yang mengunjungi tadi sampai subuh, sampai pagi hari. Ini manfaat dari kita mengunjungi orang sakit. Dan coba kita sakit Bapak Ibu ya, ketika dikunjungi sama orang, itu gimana senangnya? Kita sangat senang kan ya? Sama, ya gitu Pak ya. Kalau lagi sakit dikunjungi tetangga, apalagi dibawain buah-buahan, itu bahagianya itu luar biasa. Dan itu pahalanya luar biasa tadi. Didoain 70.000 malaikat. Masa nggak mau didoain? Kunjung. Biasakan sakit apapun, apalagi di rumah sakit. Ada dokter Fatoni berkunjung sering-sering ke rumah sakit biar ingat kematian. Banyak orang mati, banyak orang sakit di sana. Tetangga ada yang sakit, kita kunjungin. 70.000 malaikat sedang mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kasihanilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, ini yang mengunjungi saudaranya. Itu kata para malaikat, mendoakan orang-orang yang mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang sakit. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau diriwayat Imam Bukhari cuma 5 saja, tapi di Muslim ada 6 hak Muslim. Kalau seandainya saudara kalian mati, meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini hak dari Muslim. Dalam hadis disebutkan bahwa kalau seandainya kita ngiringin jenazah, kemudian hatta tusalli wa intaha fi dafniha, kalau seandainya kita bersama orang meninggal dunia, kemudian kita mensolatkannya, ikut mensolatkan, kemudian kita sampai menguburkannya, maka falahu minal ajri qiratain, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Wa kullu qiratin kal Uhud. Setiap satu qirat itu pahala sebesar Uhud. Gunung Uhud kalau di sana, besar Gunung Uhud kalau sudah pernah pergi haji dan umrah. Kalau seandainya cuma sholat saja terus pulang, maka dia qirat, cuma dapat 1 qirat saja. Qiratnya. Apalagi ini sama tetangga kita, Bu-ibu ya, Bapak-bapak, apalagi sama tetangga-tetangga kita, jangan sampai kena dari hadis Nabi SAW, ancaman dari orang-orang senantiasa berbuat jahat pada tetangganya. Ini sangat penting sekali. Pada suatu hari Nabi SAW teriak-teriak, la yu'min, la yu'min, la yu'min 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman seseorang, kata Nabi SAW. Qila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, man ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman? Ditanya oleh para sahabat, siapa yang tidak beriman? Alladzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jarahu qawaiquhu ya.
yaitu orang yang senantiasa tidak aman tetangganya karena kejahatan dia. Tidak beriman kata Nabi SAW ya. Dia senantiasa berbuat jahat kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, ada seorang sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, inna fulana tusalli fil lail wa tasumi fin nahar." Ada seorang perempuan namanya Fulana, dia di malam hari dia mendirikan sholat, kemudian di siang hari dia berpuasa. Walakin fi lisani sayhun tu'azzi ziraniha, tapi di lisan dia senantiasa menyakiti tetangganya. Dan Rasulullah faqala Nabi SAW, la khaira minha, tidak ada kebaikan bagi dia, hiya finnar, dia akan masuk neraka kata Nabi SAW. Kita sakit di tetangga, ngomelin tetangga dan sebagainya, ngomelin tetangga. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, laisal mu'min, bukan seorang mukmin, man nama bi sab'in, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wazarahu ja'iun, tapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Nah ini kenyang-kenyang kita, tapi tetangga kita ini dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, itu tidak beriman. Ukuran tetangga dalam kitab Fathul Bari ketika membahas hadis tentang tetangga ini, yang mana disebut tetangga, ada yang mengatakan 40 dari rumah kita ke depan, 40 rumah itu tetangga kita. Samping kanan 40 rumah, samping kiri 40 rumah, samping belakang 40 rumah. Itu yang disebut tetangga. Dalam pendapat yang lain, tetangga itu cukup 40 saja, 10 ke kanan, 10 ke depan, 10 ke samping, 10 ke belakang. Itu harus kita perhatikan. Makanya kalau orang pergi haji, kata salah seorang kiai, itu bisa haji 2 kali, umrohnya berkali-kali, bisa hukumnya haram kalau seandainya ada tetangganya yang masih kelaparan. Tetangganya lapar, dia senang-senang pergi haji 2 kali, 3 kali, pergi umroh 2 kali, 3 kali. Sedekah Pak, sebelum datangnya maut ini. Karena yang paling amalan yang paling dipengen dilakukan oleh orang-orang ketika didatangi oleh Israel, malaikat Israel untuk mencabut nyawa, adalah sedekah. Fa'anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya bikumul maut. Kalian infak, bersedekahlah kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Wa yaqulu laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqu, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian ketika datang malaikat maut, datang pengen mencabut nyawa kita, sudah tidak bisa lagi. Kita semua pada waktu itu, ketika para ulama menafsirkan ayat ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih waktu cuma dikit saja, 1 menit saja, ya Allah, saya pengen waktu 1 menit ini saya gunakan untuk bersedekah. Saking pentingnya sedekah ini. Kenapa dia nggak minta sholat? Saya pengen sholat, ya Allah, saya pengen pergi haji, ya Allah, saya pengen pergi umroh, ya Allah, saya pengen apa gitu, berpuasa. Enggak. Kenapa disuruh mintanya sedekah di ayat ini? Karena cuma sedekah yang sangat mudah dan cepat kita laksanakan. Dalam hitungan detik kita bersedekah, bisa bersedekah semua harta kita. Kan gampang tinggal kita ngomong, saya sedekahkan semua rumah dan harta saya, selesai. Nggak sampai 2 detik. Makanya orang meninggal tuh pengen sedekah gitu ketika matinya ini. Belum matinya ini, tapi lagi dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Pengen jangan dulu deh, saya pengen sedekah ini. Sedekah Pak. Kita bersedekah kepada tetangga yang tidak mampu. Demi Allah Pak, kalau kita dititipin harta benda apapun kekayaan yang ada pada diri kita sekarang ini, itu Allah kasih kelebihan untuk menguji kita mau berbagi nggak dengan tetangga.
Mau berikan sedekah enggak kepada masjid? Mau berinfak enggak untuk masjid rumah Allah Subhanahu wa taala? Mau memberikan infak enggak untuk dakwah dan sebagainya? Ujian, jangan disombong-sombongkan. Bagus-bagusin, senang di manusia di akhir-akhir zaman ini, senang dengan bangunan yang tinggi, senang dengan kemewah-mewahan. Dalam surat At-Takatsur itu disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguhnya kemewah-mewahan itu membuat orang itu lalai sampai mereka masuk ke dalam kubur. Senang dengan kemewahan, sudah punya rumah ampun kurang ininya. Sudah punya lantai yang bagus, warnanya kurang bagus diganti. Padahal tetangga itu makan aja susah, tidak pernah kita lihat. Dia sakit juga tidak pernah kita kasih hadiah. Mereka untuk sekolah anaknya harus ngutang kiri kanan, tidak pernah kita penuhin haknya. Seperti itu. Senang dengan mewah rumah, bangun rumah megah-megah. Ada tetangga saya di BSA Plencong itu bangun rumah kayak istana. Dan rumah itu sebelum dia belum tempatin, saya tidak menyebut nama untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saya tidak menyebut nama. Sebelum rumah itu jadi, belum ditempatin, tinggal dikit saja, sekitar 10%, 15%, sampai 10%. Tinggal sebentar lagi mau dimasukin rumah itu. Mewah sekali. Tetangga saya beda berapa rumah itu. Sebelum ditempatin ternyata dia meninggal dunia. Ada enggak? Sudah enggak nempatin rumah mewah, belum tentu masuk surga. Tapi kita doakan mudah-mudahan masuk surga ya. Jadi itu yang paling kita. Kata Imam Ali dalam sebuah riwayat, saya dengar dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, satu suap ya, yang kalian berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. 1000 masjid kata Imam Ali. Saking pentingnya kita bersedekah, memberi makan kepada orang yang lapar. Ini bahaya. Kita bersedekah baik, senantiasa bersedekah kepada orang lain, senantiasa kita berbagi kepada orang lain ya. Kata Nabi SAW, la yanqusu amal bisedekah, tidak akan berkurang harta kalian dengan bersedekah ini. Karena dengan bersedekah memberi hadiah itu kalian bisa saling sayang menyayangi. Dan la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini yang terakhir, falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya ya. Maka muliakanlah tetangganya. Kita hidup bertetangga, kita hidup bersama di sini ya. Jangan saling cuek-cuekan, jangan saling tidak beri salam, jangan tidak saling berkunjungan. Enakan di kampung itu kita bisa masih enak-enak minta sayur, minta apa, minta ini, minta itu sama tetangga. Tapi kalau di perumahan biasanya susah itu, karena keluar masuk sudah digembok, pintu nggak pernah kebuka. Kecuali yang paling rame-ramenya rumah itu kalau ada kematian pokoknya di rumah itu baru rame rumah itu. Coba kita buka rumah penuh haus setiap hari, mau datang silakan. Imam Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, itu rumahnya dibuka 24 jam Pak. Dibuka 24 jam dan orang bebas mau datang kapanpun selama 24 jam. Dan itu dikasih makan gratis setiap hari. Imam Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap hari 24 jam. Kemudian pada suatu hari ada seorang yang pengen bungkus makanan dari rumah Imam Hasan ini. Kemudian Imam Hasan, jangan dibungkus. Kalau makan lagi datang makan lagi, nanti dingin kalau nyampe di rumahmu. Sini siap sudah hangat makanannya. Makan saja. Nanti. Enggak, saya pengen bawain kepada orang tua di pinggir Madinah sana kata orang ini. Kemudian Imam Hasan mengatakan, apa gimana ciri-cirinya orang itu? Dia tua, pakai ini, sebutkan ciri-cirinya. Ternyata itu adalah orang yang memberikan, membuat kalian bisa makan tiap hari di rumah saya. Ternyata orang di pinggir itu adalah yang Ali bin Abi Thalib. Itu perjuangan orang-orang bapak sama anaknya seperti itu, memberikan makan. Karena pahala memberi makan ini sangat dianjurkan oleh
agama kita. Penting banget saling berbagi, saling beri hadiah agar kita saling menyayangi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ikan hiu makan serangga, berenang terus di sungai Gangga. Kalau pengen benar, pengen masuk surga, jangan coba-coba sakiti tetangga. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillah lahumul Fatihah. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعالمين والمسلفين المخلصين وإلى الملائكة المقربين. سيد الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا. سيد الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك خط به كلامك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قائلا هذا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب النار. واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا أحلقته ولا طاغية إلا قسمته ولا ضالا إلا يديه ولا عصيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا
laka ya Allah birahmatika ya ar-rahimin wa lana fiha salahan illa a'antana ala qada'iha wa isartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min nafsin la tasba wa na'udzu bika min da'watin la yustajaba laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawazik Allahumma rabitataha wa adim fuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilil tawakkuli alayka wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maulana wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.